Hai semuanya, balik lagi di Pakan 6. Jadi hari ini kita akan bedah-bedah tanaman. Bakal banyak banget yang dikerjain. Tadi kita udah pergi ke toko perkakas kali. Iya, toko macam perkakas. Mang Aceh, Iya, hardware. benar. Sekarang kita mau membedah tanaman-tanaman kita sambil jawabin pertanyaan-pertanyaan yang udah dikumpulin di Instagram aku. Oke, kita mulai dari tanaman yang pertama dulu kali ya. Nah, ini adalah monstera yang kita udah punya kayaknya setahun. Ini potnya udah kekecilan dan dia harus dimasukkan ke pot yang lebih besar. Kamu kasih tau dong kenapa kita sekarang memutuskan untuk bedah-bedah tanaman? Karena sekarang bulan Juni, karena di sini kan ada musim dingin. Jadi waktu terbaiknya untuk mereka tumbuh adalah dari bulan Maret sampai bulan September. Jadi di bulan-bulan itu kita harus supply dengan nutrisi yang baik. Betul. Alias lewat apa namanya itu, Tanah pupuk, yang baik. tanah yang baik, pupuk, Ukuran pot yang benar. ukuran pot yang benar, jangan kekecilan tadi bengek. Supaya nanti pas September tuh dia udah tumbuh mantap. Betul. Dia beristirahat selama winter, selama musim dingin sampai menunggu Maret tahun depan gitu misalnya. Seperti itu. BTW ini kan sarung tangan buat melindungi dari tanah ya. Cuman ini ada yang bolong gimana ya? Oh ya udah nggak Yang satunya yang kanan dari yang baru ya, ini. pakai dua-duanya gitu. Ini adalah pasien pertama. Udah berat banget ini. Tuh. Iya. Lihat, Nah, ini udah salah berat satu itu. tandanya bahwa dia tuh udah butuh pot baru adalah banyak akarnya di bawah sini. Keluar-keluar gitu, kesian dia. Jadi Bengek. kita harus Bengek hiung. Pertanyaan pertama ini dari Hai Anggi. Tips terawat tanaman indoor Kak, punyaku ALMR terus, maksudnya almarhum kali ya, Modiar begitu. Sebenarnya semuanya tuh tergantung sama tipe tanamannya. Karena kan setiap tanaman dia punya kebutuhan yang berbeda. Betul. Nah, paling gampang itu sebenarnya cari tahu dia tuh sebenarnya asalnya dari mana. Habitat aslinya. Iya, habitat aslinya. Misalnya kayak ini nih, si monstera kan dia tumbuhan tropis. Maka dia suka banget kayak tempat-tempat lembab, terus banyak sinar matahari. Oke. Kayak gitu-gitu. Sebenarnya tinggal riset-riset aja sih. Di YouTube tuh banyak banget caranya. Nah, Channel YouTube dong, Planterina ya. Planterina. Planterina itu ibu-ibu dari Australia, dia yoi banget. Betul, ngasih ilmunya mantep. Menurutku mulai dari tanaman yang mudah dulu. Betul. Supaya membentuk habit nyiram tanaman, terus menumbuhkan rasa sayang sama tanaman begitu. Kalau Indro tuh sirih Sirih gading. gading, terus lidah mertua. Monstera gampang gak sih? Gampang. Dia lumayan gampang sih. Lumayan gampang. Pokoknya yang namanya philodendron itu biasanya gampang. Wah, ini Isinya akar kalau doang dilihat sih. udah kayak mie sih dalamnya. Tuh, udah gak ada tanahnya coy. Iya, ini udah akar semua. Terang saja. Dan selanjutnya adalah dari Ibu Vina. Kalau uang kalian tak terbatas mau pakai buat apa? Menarik nih, kamu dulu deh. Mungkin aku akan healing. Healing kemana? Tempat yang kayak ultimate banget gitu, jadi tempat healing. Apa ya? Aku pengen ke Maldives sih, penasaran. Kamu gak pengen kayak bangun sekolah gitu? Bangun atau sekolah, terus aku mau bikin learning center, terus aku mau bikin masjid. mau bikin, aku mau beli tanah untuk pertanian ya, jadi tanah-tanah subur mungkin di daerah pegunungan gitu. Terus pengen aku tanemin tanaman-tanaman untuk bahan pokok gitu kali ya. Gak aku jual, tapi aku bagiin ke masyarakat gitu. Jadi cuma-cuma, kan duit aku tak terbatas, ngapain aku? Iya, ngapain pusing ya? Ngapain nyari untung? Terus aku akan beli mall di Jakarta, terus aku nubuhin dan aku bikin ruang untuk publik gitu. Jadi anak-anak bermain di alam terbuka, tidak bermain di dalam ruangan gitu coy. Kalau tempat healing, aku pengen ke Itali. Aku pengen punya rumah di Itali. Kita kasihin batang biar dia lebih kuat. Ini kawat untuk melilitkan dia. Pakai gegep. Gegep. Ya, yeay, satu tanaman selesai. Ini tanaman yang kita banggakan. Kita panggil si jangkung. Kita panggil si jangkung karena dia tinggi banget. Nah, ini sama kasusnya. Potnya kekecilan buat tanaman yang segede gini. Next, pertanyaan selanjutnya. Lama di Jerman, pulang ke Indo kemarin ada yang bikin aneh / nggak nyaman / culture shock nggak Kak? Wah, ini aku udah sempet ini sih ngepost di Instagram. Oke. Aku kangen toilet umum bersih. Oke. Karena sedihnya di Indonesia tuh
kamar mandi umumnya sangat-sangat tidak layak. Jadi worst case Kebersihannya. scenario-nya, aku kan orangnya kayak ya udah deh kalau agak kotor, ya udah asal WC-nya bersih, aku masih oke lah. Atau WC jongkok misalnya. Tapi ini ada satu case dimana aku masuk, terus bahkan di toilet itu ada darah menstruasi gitu. Males banget kan, aku langsung jijik, langsung keluar. Langsung evil banget. Sebenarnya problemnya adalah karena orang sini terbiasa dengan toilet basah. Orang Indo maksudnya. Jadi kalau basah itu kan gampang terlihat jijik ya. Kalau nggak sering disikat gitu-gitu. Iya. Kayaknya orang Indo darurat harus ada kayak iklan layanan masyarakat tentang bagaimana caranya bersikap di toilet umum gitu. Kalau aku shocknya sih ngelihat ini ya, perkembangan transportasi umum di Indonesia. Iya itu bagus juga. banget, which is positif. Which is Oh ya, kemarin kan kita sempat mudik pakai kereta. Iya, ke Indramayu, turun di Jatibarang, dan itu Jatibarang nggak terkenal kan, tapi itu jalur utama karena ke Cirebon tuh pasti lewat situ. Dan ternyata bagus banget gitu. Kayak aku nggak nyangka sama sekali sih. Aku kayak ekspektasinya sangat rendah ketika turun di Jatibarang, fine. Ya gitulah gitu. Ternyata bagus banget. Yang kita ambil itu adalah ketika fasilitas umum itu nyaman, orang tuh mau pakai gitu. Ngerti nggak sih? Jadi ya harus ke situ arahnya. Kan kita semua tahu bahwa ada masalah climate change kan. Solusinya tuh bukan cuma mobil listrik coy, lebih fundamental dari itu. Kita harus memberikan kesempatan transportasi untuk masyarakat luas. Kalau misalkan solusi dari climate change adalah mobil listrik, ya beli mobil Agi aja udah ngap gitu kan. Iya, gimana beli mobil listrik gitu. Jadi kayak solusinya itu nggak menyeluruh menyeluruh. Karena nggak semua orang bisa naik beli mobil gitu. Jadi yang harus digenjot tuh fasilitas umum, termasuk transportasi umumnya gitu. Itu sih yang aku bikin shock. Terus jadi menaruh harapan bahwa transportasi umum di Indonesia harusnya semakin baik. Jangan di-push mobil terus kayak di Amerika. Please, kita harus ganti kiblat dan ke Amerika masyarakat. Dia tuh sampah banget. Jadi mending ke Eropa, dimana transportasi umumnya itu sangat baik dan terawat dan dikonsepin banget gitu. Betul. Dan Terintegrasi banget. Apa yang disukai dari masing-masing musim di Jerman, Kak? Musim winter? Musim winter adem. Adem, aku juga adem. Musim semi? Bunga aku hijau-hijauan mulai muncul. Kalau musim panas? Sepedahan. Aku Malamnya lama. Siangnya lama. Siangnya lama. Terus musim gugur? Coklat. Romantis. Itu indah banget sih. Emang indah. Terus cita-cita kalian di masa kecil? Sempat pengen jadi pramugari, saintis. Sempat pengen jadi orang yang kerja di hotel kayak ayah. Hotel atau gastronomi atau servis umum? Hotel ya? Kalau aku dulu ingin jadi tekstil berseragam. Aku pengen jadi tentara. Karena kalau kamu jadi tentara dan nggak tahu sih kita bakal tetap bareng apa nggak mungkin ketemu sih. Mungkin kamu sama bidan ya. Yeay, cantik sekali. Manis. Nah, pasir selanjutnya adalah monstera yang satu lagi, cuma ini ukurannya lebih besar. Ini kita mau masukin pot yang lebih besar lagi. Siapa yang nembak duluan, Kak? Gimana memulai membahas pernikahan? Official nembak kayak nggak ada sih. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Ya itu nggak ada. Nggak ada sih. Terus kayak will you marry me? Itu nggak ada Nggak juga. ada. Jadi membahas pernikahan itu ketika udah siap, gue mau nikah, terus ya udah tinggal kita minta restu ke orang tua masing-masing. Dari dulu tuh kita sistemnya musyawarah sampai mencapai mufakat. Mufakat benar. Jadi waktu awalnya juga bilang kayak mau coba nggak ngejalanin hubungan ini dulu gitu, kita lihat sampai mana kayak gitu sih. Jadi kayak step-stepnya itu kayak kalau menurutku ya itu kayak jelas gitu loh. Jadi pas pacaran tuh nggak pernah lompat tiba-tiba langsung kayak nanti kita kalau udah bersama terus nanti kita akan bikin wedding seperti ini gitu. Sementara pacaran baru setahun gitu. Itu kan kayak jual-jual mimpi yang manis-manis gitu ya. Yang takutnya malah bikin sakit hati. Ngejinx gitu dan itu nggak kami lakuin sih. Gitu. Jadi memang bebas pernikahan itu setelah memang kayak gue siap nikah secara mental dan secara niat, tujuan segala macam udah settle mau nikah, baru ngomongin pernikahan. Pertanyaan, di Twitter pernah viral tweet kerja mending ke Jerman aja. Pandangan Kak Mega sama Kak Danu gimana tentang itu? Aku tahu nih. Kerja ke Jerman aja kalau menurutku
ya nggak ada salahnya sih, maksudnya bumi Allah luas dan nggak ada salahnya untuk coba cari rezeki di tempat lain gitu ya. Karena selama halal kenapa enggak gitu kan. Kalau menurutku bagus sih ajakannya, karena kalau fakta yang sekarang aku lihat adalah di kantor tempat aku kerja itu kayak banyak banget orang dari India cuy. Bukan banyak orang asing lah ya. Bukan banyak orang asing, tapi dan itu spesifik India masalahnya. Jadi bukan aku ngerasisin India, tapi poinnya adalah harus berani keluar dari Indonesia untuk kita menikmati manfaat dari globalisasi ini gitu loh. Karena CEO perusahaan top dunia ini orang India semua gitu. Pertanyaannya kenapa orang Indonesia nggak bisa? Karena itu tadi, diajak kayak gitu salty, diajak luar negeri takut, tidak nasionalis, kayak gitu lah, maksudnya riweh gitu. Jangan riweh masyarakat, santai aja. Kalau nggak mau ya udah, nggak usah bacot. Kalau mau Bismillah, cari jalan, cari cara gitu kan, tanya segala macam. Karena kayak lagi bumi Allah luas dan rezeki Allah tuh bisa ada di mana-mana gitu. Memang kesejahteraan pekerjanya memang diperhatikan kalau di sini. Jadi kalau merasa di Indonesia kayaknya gue nggak berkembang nih, pengen coba situasi baru, kondisi baru, merantau, ya kenapa tidak? Iya, dan perusahaan-perusahaan internasional pun kan sekarang gara-gara globalisasi jadi lebih terbuka gitu, jadi santuy aja. Tuh, udah ngeguling nih. Kalau nggak ditahan, jatuh dia. Ini ada pertanyaan yang sebenarnya mungkin bisa jadi bisa jadi satu episode sendiri sih. Oh, apa tuh? Ada yang soal tentang pasangan, terus tentang berantem, gimana mengatasinya, terus gimana proses dekat keluarga. Mungkin kita jawab singkat kali ya. Kita udah pernah bikin beberapa video tentang relationship. Nanti aku link di bawah. Cuman kalau misalnya mau ekstra, boleh banget kasih pertanyaannya. Nanti kita jawab-jawabin deh. Sambil mungkin nanti kita sambil ngapain lagi gitu. Ini kan sambil tanaman. Itu mungkin bisa jadi episode podcast. Oh iya benar. Sering berantem atau beda pendapat nggak, Kak? Siapa yang sering minta maaf duluan atau ngalah dan cara mengatasinya? Sering berantem beda pendapat ya sering sih kita. Kalau dibilang berantem sih kayaknya enggak, ya lebih ke beda pendapat. Itu sering karena jadi yang harus dipahami adalah ketika kalian memilih untuk menjalin hubungan bersama seseorang, harus sadar bahwa orang tersebut itu tumbuh, lahir, berkembang di lingkungan berbeda, di keluarga berbeda, dan segala macamnya berbeda gitu backgroundnya. Jadi nggak bisa kalian berespektasi akan banyak kesamaan gitu. Justru mungkin banyaknya perbedaannya. Banyak perbedaan, tapi persamaan yang kalian punya itu menurut aku harusnya menjadi sebuah lem perekatnya gitu, ngerti nggak sih? Ya. Jadi di tengah samudra, anjir setengah samudra banget sih ya. Di tengah banyaknya perbedaan, si persamaan ini harus jadi perekatnya gitu. Gimana, siapa yang duluan ngalah atau cara mengatasinya? Kalau kamu kan dari dulu kalau misalnya kayak gitu, kalau udah terlalu panas kamu diam. Betul. Jadi sebenarnya kenali diri sendiri, limitnya di mana, terus coba amati polanya gitu. Kalau lagi kesel, lagi marah tuh kalian ngapain? Ada kan yang mungkin berkata kasar, lempar-lempar barang, ada yang nada tinggi, ada yang mukul, mungkin macam-macam lah. Ada yang nangis. Ya, nah itu coba dikenali polanya, abis itu dicari aktivitas lain selain aktivitas yang udah terpola tersebut gitu. Jadi cari alternatifnya supaya yang gak penting ini tuh nggak muncul gitu. Kayak misalkan lagi ngomongin soal ya, lagi ngomongin soal misalkan mau GoFood apa gitu, terus rada panas, terus ngelempar HP, jadi pecah HP-nya, itu kan nggak penting gitu. GoFood paling makan GoFood berapa sih, 30.000, 50.000. Tapi HP 2 juta rusak gitu, HP 3 juta rusak. Relationship rusak. Pasti rusak, pasti kan kayak lo kok gitu sih gitu. Nah itu jadi yang alternatif kegiatan yang lain itu untuk mencegah supaya yang kayak gitu tuh nggak muncul, karena nggak worth it aja. Betul. Siapa yang ngalah, masing-masing ngalah sih, semuanya ngalah, cooling down gitu kan. Jangan sampai berlebihan reaksinya. Dan jangan gengsi untuk minta maaf sih kalau emang salah gitu. Betul. Ya. Dan yang paling utama adalah kedepankan akal sehat cuy. Karena kalau akal sehat udah kita pakai, itu insya Allah tadi yang kayak gitu-gitu tuh nggak ada tuh. Maksudnya kayak lempar-lempar barang, mukul, bisa dihindari lah ya. Iya, menghardik kayak gitu-gitu pasti nggak ada.
Habis itu obrolan yang keluar walaupun panas diskusinya akan menghasilkan sebuah solusi yang win-win solution, dan itu ya daging semua gitu. Iya. Ngerti nggak sih? Karena hasil pemikiran yang jernih gitu. Kak, usiaku 23, sering ngerasa ketinggalan bahkan desperate sama teman sendiri. Ada yang udah nikah, kerja tetap, dan lain-lain. Gimana? Itu udah kita lalui ya, karena kita bayangin aja sekarang umur hampir 29. Tapi ya kalau dibandingin sama prestasi teman-teman yang di Indo mah kayaknya udah jauh deh. Mungkin yang di Indonesia udah kemana-mana kan. Yang paling ketara tuh ketika tahun-tahun 2015-16 gitu ya, ketika semua wisuda tuh di sini kayak kita masih bengong gitu, kayak kapan gue lulus ya gitu. Sebenarnya mungkin itu Dari cobaan. situ aja udah kayak Iya, cobaan itu tuh paling berasa di Indonesia karena semua kehidupan tuh dipaksakan untuk seragam gitu. Jadi misalnya kalau kuliahnya nggak sama kayak yang lain, nggak 3,5 tahun atau 4 tahun, itu gagal. Sedangkan kalau di sini tuh biasa banget, maksudnya jalan orang tuh beda-beda. Ada yang dia lama karena emang harus kerja dulu, ada yang pengen berkeliling dunia dulu, explore gitu, dan setiap keputusan tuh ya valid asal beralasan ya. Beralasan yang jelas gitu. Kan kondisi orang beda-beda ya. Ada yang mungkin di tahun ketiga dia tiba-tiba stres banget karena mungkin ada masalah keluarga gitu atau apa, kan bisa aja cuy. Atau kayak bapaknya lagi sakit terus kan dia harus ke rumah sakit terus jadi nggak bisa kuliah, kan bisa aja gitu. Kenapa jadi aib gitu. Dan yang harus dilihat lagi adalah pencapaian orang, kalau menurutku itu bukan 100% pencapaian dia gitu, ngerti gak sih? Karena ya dia usaha, kita harus usaha benar, tapi itu paling persentasenya kecil. Yang lebih besar tuh orang tua, lingkungan, terus bude-budenya segala macem. Pokoknya yang teman kalian capai itu jangan dikira karena dia hebat gitu, enggak. Karena ada faktor-faktor X yang membuat dia bisa mencapai itu mungkin lebih cepat daripada kita. Dan yang paling penting adalah ada Allah yang udah ngasih dia rezeki itu. Itu yang paling penting sih. Allah udah berkehendak dia misalkan masuk Forbes 30 under 30 gitu. Itu tuh udah privilege-nya Allah cuy. Jadi kita nggak usah mempertanyakan, nggak usah kayak kenapa gue gini, kenapa gue gitu. Udah nggak apa-apa asal jadi motivasi. Kalau misalnya ujung-ujungnya cuma jadi stres doang kan benar, kalau misalkan kontraproduktif. Benar, kalau misalkan ngeliat orang wah dia udah gini terus gue termotivasi untuk bangkit, bagus. Tapi kalau malah efeknya jadi bikin sedih, bikin stres, nggak usah dipikirin. Karena itu tadi ya, yang paling utama kenapa dia bisa nyampe tempat itu adalah karena Allah udah ridho dan Allah ngasih ke dia untuk di situ. Simple, kalau lu belum dikasih, harus berbaik sangka sama Allah, mungkin lu ditempatkan di tempat yang lain yang lebih bagus untuk kamu gitu. Ya entah itu jadi cobaan atau jadi rezeki ya. Iya. Kan kita juga nggak tahu orang masuk orang dikasih kekayaan kan nggak selalu mudah gitu. Setuju. Orang kira kayak jadi CEO enak ya, gajinya berapa ratus juta gitu misalkan sebulan. Tapi di saat yang sama lu siap nggak untuk tidurnya jam 12 malam, jam 3 udah bangun, terus bikin report, siap nggak kayak gitu? Ngerti gak? Iya. Nah, jadi everything comes with its price. Ya kamu lagi khotbah aku. Maaf ya cuy. Gak apa-apa cuy. Aku udah usah di background aku. Jadi biar nggak sepi aja videonya gitu. How do you deal with your most painful heartbreak, Kak? Pertanyaannya aku banget dong nih. Iya benar. Enggak, kamu kan juga pernah emo. Sakit hati itu bukan cuma karena pacaran ya, bisa karena kehilangan anggota keluarga atau gagal dalam dalam cita-cita gitu ya, ekspektasi tidak tercapai gitu. Kalau aku sih kalau mau menangis silakan menangis itu sih, karena aku tahu banget aku harus ngelepasin tangisan itu dulu gitu biar lega. Terus mencoba melakukan apa yang aku mau, apa yang aku suka gitu. Kalau misalnya aku suka jalan sama teman ya aku jalan sama teman gitu. Jadi biar mengobati hati gitu. Jangan lupa berdoa, minta dikuatkan. Iya betul. Kalau aku dengerin lagu sedih biar makin sedih. Itu ya berat ada api kasih bensin maksudnya. Iya betul. Tapi kalau nggak gitu nggak afdol nggak sih? Iya sih, kadang emang harus keris patih dulu nggak sih? Yoi. Jujur. Enggak, kamu nggak usah keris patih.
Kamu kan ramah. Kalau ada tanaman aneh kayak gini, tau lah siapa yang beli ya. Bapak ini tentunya, apalagi kaktus. Iya. Nah jadi itu dia tadi kegiatan kita kali ini. Makasih banyak udah nonton sampai sini. Kalau mau chill with us lagi dengan kegiatan yang lainnya bisa langsung komen Sambil di bawah. tanya jawab. Betul. Iya tuh. Kita bisa juga kayak sambil kuis mungkin nanti. Jadi kalau ada ide kita harus sambil ngapain boleh juga. Atau tema harus dibahas sambil ngelakuin sesuatu gitu. Jadi ya udah terima kasih banyak udah nonton sampai sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.